Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Saya kemarin ada pembahasan begitu ya mengenai sanad keilmuannya orang-orang Wahabi. Seperti kita ketahui, Wahabi ini adalah firqah baru. Dia baru timbul itu sekitar 100 tahun yang lalu ya. Jadi belum lama. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebetulnya dia pemberontak kepada Turki Utsmani. Nah, keanehan Wahabi itu, Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang yang dalam tanda petik dia ulama, tapi kerjaannya memberontak. Ini kalau dilihat dari dulu nggak ada ulama itu kalau ikut perangnya itu sama orang kafir. Bukan memerangi orang Islam, apalagi memerangi pemerintahan yang sah. Dan liciknya Wahabi nanti mereka itu bilang tidak boleh memberontak kepada pemerintah, tapi mereka itu lahir dari pemberontakan. Nah, akhirnya dia itu pemberontak yang tidak mau diberontak begitu. Kalau kita ya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita itu memiliki mata rantai sanad ilmu yang jelas. Nah, saya ini ngobrol lagi sama si ChatGPT ini. Ya, dia itu program yang memiliki banyak sekali sumber-sumber mengenai sejarah. Jadi ada bahasa jejak digital itu kejam begitu ya. Karena sekali ketahuan itu ya nempel terus. Nah, ini jejak-jejak digitalnya para ulama pun ada di dalam internet yang mana bisa diakses itu oleh si ChatGPT ini. Saya bertanya nih ya, pertanyaan saya seperti ini. Apakah kamu memiliki informasi mengenai Syekh Nawawi Al-Bantani? Karena ilmu kita itu lewatnya lewat siapa? Lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru-guru kita itu di Nusantara hampir semuanya melalui Syekh Nawawi. Si ChatGPT menjawab, Syekh Nawawi Al-Bantani tahun 1813 sampai 1897 adalah seorang ulama besar asal Banten, Indonesia yang dikenal sebagai Imam Nawawi As-Tsani karena keahliannya dalam ilmu agama. Jadi yang terkenal di dalam mazhab Syafi'i itu bukan Syekh Nawawi, tetapi Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi ini yang pentaklif Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, kemudian mentaklif lagi di dalam fikihnya itu yang terkenal itu Majmu' Syarah Muhadzab itu ya. Nah, itu memang sangat terkenal di dalam mazhab Syafi'i. Nah, Syekh Nawawi yang asal Banten ini, beliau itu saking cerdasnya disebut Nawawi kecil. Atau disebut juga di sini Imam Nawawi As-Tsani, Nawawi yang kedua. Itu saking cerdasnya beliau. Beliau menulis lebih dari 100 kitab yang banyak digunakan di pesantren, khususnya kitab tafsir, fikih dan tasawuf. Seperti Tafsir Al-Munir, ini yang pernah kita aji. Nihayatuz Zain, itu fikihnya. Kemudian Marokil Ubudiyah, itu fikih dan tasawuf. Syekh Nawawi mengajar di Masjidil Haram Mekah. Jadi kalau orang-orang Wahabi itu suka bilang, oh kan sekarang Mekah Madinah dikuasai oleh Wahabi. Loh, sebelum Wahabi itu loh yang menguasai siapa? Ini Syekh Nawawi Al-Bantani mau gimana? Ya, jadi itu nggak bisa dijadikan patokan. Dan menjadi salah satu guru besar dunia Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam membangun tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Itu jawabannya siapa? ChatGPT itu. Kemudian saya bertanya, apa madhab akidah beliau? Pertanyaan ini sengaja saya tanyakan supaya nanti kita tahu yang nyambung ke Rasulullah itu siapa. Ya. Dijawab nih, Syekh Nawawi Al-Bantani menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan teologi Asy'ariyah dalam karya-karyanya. Seperti Nuruz Zolam, beliau menjelaskan prinsip-prinsip tauhid sesuai dengan metode Imam Asy'ari yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Beliau juga mendukung konsep tasawuf yang sejalan dengan syariat, mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali. Kemudian, apakah beliau memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan saya. Si ChatGPT menjawab, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani
memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang ulama besar, beliau belajar dari banyak guru terkenal di Mekah, termasuk Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, para ulama lain yang memiliki sebentar. Dan para ulama yang memiliki jalur sanad yang jelas dan terhubung ke Rasulullah SAW. Sanad keilmuan ini adalah tradisi penting dalam dunia Islam untuk memastikan bahwa ilmu yang diajarkan memiliki otentisitas dan kesinambungan dari generasi ke generasi. Jadi pentingnya sanad itu untuk memastikan pemahaman. Karena teks ini dia kosong dari pemahaman. Nah sanad talaki seperti ini untuk menyambungkan pemahaman. Kamu baca kitab sendiri dengan talaki dari guru beda. Karena baca kitab sendiri itu kamu bisa memaknai apa yang tidak dimaksud oleh musannif. Tapi kalau talaki itu menyambungkan pemahaman, bukan hanya teksnya saja. Nah kemudian saya bertanya dengan pertanyaan yang lain. Sebutkan sanad beliau yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Nah si ChatGPT menjawab, sanad keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani bersambung hingga Nabi Muhammad SAW melalui rantai guru-guru yang masyhur di zamannya. Berikut gambaran umum. Nah dia ngasih gambaran umum ya. Syekh Nawawi Al-Bantani belajar dari sejumlah ulama besar di Mekah. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kemudian ditulis di sini ya. Cuman ini tidak detail begitu. Kemudian Syekh Ahmad Khotib Sambas langsung menyebutkan para ulama ini punya sanad kepada Imam Ghazali dan Imam Al-Juwaini begitu ya. Kemudian ke Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i ke Imam Malik kepada Nafi' kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar ya sahabat dari Rasulullah SAW. Sanad ini menunjukkan kesinambungan ilmu dari generasi ke generasi. Namun rincian lengkapnya sering didokumentasikan dalam kitab biografi atau sejarah ulama. Nah, saya nggak puas nih. Saya nanya lagi. Sebutkan satu persatu dengan rinci hingga Rasulullah SAW. Nah, menyebutkan baru nih. Sanad keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani hingga Rasulullah. Ya, itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh masih belum. Jadi saya ChatGPT tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, secara langsung. Ini masih secara mujmal, masih secara umum. Saya nggak puas, saya tanyakan lagi, kutipkan sanad rincinya. Baru dia keluar. Sanad keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani hingga Rasulullah SAW melalui jalur guru-guru beliau adalah sebagai berikut. Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Beliau belajar dari Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, kemudian kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian kepada Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Muhammad Al-Saman Al-Madani, Syekh Mustafa Al-Bakri, Syekh Muhammad bin Ahmad As-Safaroni, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, kemudian Syekh Ahmad Tijani, Syekh Muhammad Al-Bukhari, Syekh Ahmad Al-Husosi, Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Ahmad As-Sinawi, Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam Sirojuddin Al-Bulqini, Syekh Taqiyuddin As-Subki, Syekh Tajuddin As-Subki, Syekh Jamaluddin Al-Mizi, kemudian dari Syekh Samsuddin Ad-Dahabi, dari Syekh Ibnu Daqiq Al-Id, Syekh Nawawi, Syekh Rifai, Syekh Ghazali atau Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Kushairi, Syekh Abdul Ali Ad-Daqqaq, kemudian Abul Qasim An-Nasrabadi, Syekh Abu Bakar As-Sibli, Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian Syekh Sari As-Sakoti, Ma'ruf Al-Karhi, Dawud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, Syekh Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW. Sampai itu 37 ya generasinya. Sanad ini menunjukkan kesinambungan transmisi ilmu dari Nabi Muhammad SAW hingga Syekh Nawawi Al-Bantani melalui rantai guru dan murid yang terpercaya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai guru-guru Syekh Nawawi Al-Bantani, Anda dapat merujuk pada sumber berikut. Nah, disuruh masuk ke Wikipedia itu ya, sama kalau di kitab-kitab ada. Dia karena nyuruhnya ke Wikipedia dan orang-orang itu suka nggak percaya sama Wikipedia, saya nanya nih, apakah ada kitab yang menunjukkan kesambungan keilmuannya kepada kepada Rasulullah SAW. Jadi saya minta kitab. Ya, sanad keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama lainnya biasanya dicantumkan dalam kitab-kitab ijazah, tarojim atau muqaddimah kitab karya. Ini ada di sini ya. Karya Syekh Nawawi sendiri,
dalam beberapa karyanya yaitu Marokil Ubudiyah, Tafsir Al-Munir itu ada sanadnya tuh. Kemudian kitab-kitab tarojim ulama Nusantara seperti Syarah Tarikh Masyayikh Al-Haromain, kitab sanad guru-guru beliau, kitab ulama kontemporer misalnya Ensiklopedia Ulama Nusantara atau Tarikh Ulama Hijaz. Nah, ada di sini nih sanadnya siapa? Syekh Nawawi. Terus saya tanyakan, apakah kamu tahu Firanda Andirja? Nah, si Firanda itu siapa? tahu si siapa? Si ChatGPT itu? Ya, Ustadz Firanda Andirja adalah seorang dai asal Indonesia yang dikenal sebagai penceramah dan penulis dengan pendekatan salafi. Ia aktif berdakwah melalui ceramah, buku dan media sosial. Teruslah ya dibacakan tuh. Dia kuliahnya di Universitas Islam Madinah. Saya tanyakan lagi, apakah dia memiliki sanad keilmuan hingga Nabi Muhammad SAW? Kata si ChatGPT, Ustadz Firanda Andirja adalah seorang dai dengan latar belakang pendidikan Islam formal dari Universitas Islam Madinah yang merupakan institusi terkemuka dalam studi Islam. Meski ia mendapatkan ilmu dari ulama besar di Arab Saudi seperti para dosen di UIM, sanad keilmuan formalnya tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam ceramah-ceramahnya atau biografinya. Jadi dia nggak pernah nyebutin sanad tuh. Sanad keilmuan sering ditemukan dalam tradisi tarekat atau kajian internasional. Terus lah ya ke bawah. Karena memang dia nggak pernah nyebutkan karena memang nggak punya. Nah, saya tanyakan lagi nih, jawab dengan lugas saja. Soalnya jawabannya terlalu panjang ya. Jawab dengan lugas. Kata si ChatGPT, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Ustadz Firanda Andirja memiliki sanad keilmuan yang formal dan bersambung langsung hingga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang umum dalam tradisi tarekat atau kajian sanad. Pendekatannya lebih berfokus pada studi langsung terhadap kitab-kitab ulama. Nah iya, ya, dia mah tukang, memang dari awalnya gitu si Wahabi mah, dari mulai ahli hadisnya Albani itu nggak punya guru ahli hadis, sama kayak si Imad nggak punya guru ahli sanad, nggak punya. Memang mereka mah kerjanya kayak gitu. Ya, si Imad itu nggak punya guru ahli nasab, nggak punya. Ya. Jadi cuman baca kitab-kitab doang. Lah akhirnya kesimpulannya banyak yang salah. Begitu. Nah, saya nggak puas nih ChatGPT, siapa tahu dia itu kurang teliti ya. Saya nyuruh lagi nih, cari dari sumber manapun. Kalau tadi kan tentang Syekh Nawawi ya, dari web ada, saya pinta dari kitab keluar. Nah, ini saya minta dari sumber manapun, mau dari web ke, mau dari kitab ke, mau dari koran ke, atau catatan kaki, apa aja lah pokoknya mah. Ya, pokoknya mah cari dari sumber manapun tentang kesambungan ilmu Firanda sampai Nabi Muhammad SAW. Jawabannya, setelah melakukan pencarian tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa Ustadz Firanda Andirja memiliki sanad keilmuan yang bersambung langsung hingga Nabi Muhammad SAW. Pendekatan beliau lebih berfokus pada studi langsung terhadap kitab-kitab ulama dan pemahaman langsung terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi nggak ada. Udah dicari sekian banyak itu ya. Nah, saya minta kesimpulan. Jadi tidak ada satupun sumber baik web atau kitab yang menunjukkan sanad ilmunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kata dia itu, ya ini dijawab panjang nih. Setelah pencarian dilakukan tidak ditemukan sumber yang menyatakan bahwa Ustadz Firanda Andirja memiliki sanad keilmuan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya teruslah ke bawah itu ya. Nah, pertanyaan saya terakhir nih, kesimpulan akhir di antara Syekh Nawawi Banten dan Firanda Andirja, mana yang sanad keilmuannya bersambung ke Nabi Muhammad SAW? Jawab dengan lugas. Dijawab terakhir itu, sanad keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani bersambung langsung hingga Nabi Muhammad SAW, sementara Ustadz Firanda Andirja tidak memiliki sanad keilmuan yang bersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi munqati ya sudah ya si Wahabi mah. Jadi mau gimana lagi Pak, ini sumbernya udah netral gini ya. Saya udah minta cari, nggak ada, emang nggak ada kok. Gitu. Nah terus kasihan yang ikut Firanda itu udah terputus sanad keilmuannya dari Rasulullah SAW karena mereka memang pemberontak awalnya juga Wahabi dari Arab Saudi.
nggak punya guru-guru yang nyambung, ya akhirnya ngaco pemahamannya kayak gini. Ya sudahlah, mudah-mudahan orang senada dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala.